Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mau mengundang kita semua untuk bersekutu memuji Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Buat segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, Kau izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini bangkit dari setiap tidur kami melalui napas kehidupan dan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini juga Engkau mau menyapa kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, supaya kami mempunyai kekuatan dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Jumat 17 Desember 2021, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih. Kenapa kita bisa menikmati napas kehidupan saat ini? Kenapa kita bisa mendapatkan kesehatan seperti saat ini? Apakah kita mampu melakukan itu dengan perbuatan dan kekuatan kita? Demikianlah segala sesuatu yang ada pada hari ini. Semuanya diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa kepenuhan Allah adalah merupakan kepenuhan karya Allah dalam hal penebusan, dalam hal pengampunan dan perdamaian di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita melihat Allah berkarya, bahwa kita melihat karya Allah yang sempurna itu melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika kita percaya bahwa kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tidak ragu lagi untuk percaya di dalam Kristus. Kita tidak perlu ragu untuk membuat Yesus itu sebagai dasar kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kesetiaan dan komitmen iman kita tentang sumber dan dasar hidup yang didasar kepada Yesus Kristus merupakan anugerah yang kekal dan sempurna dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dasar hidup kita di dalam Yesus Kristus itulah jaminan anugerah yang kekal dan sempurna dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dalam situasi kondisi yang belum normal akibat dampak daripada COVID-19 ini, terkadang kita begitu bingung. Siapa dan apakah yang salah tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan mengatasi penularan virus tersebut? Seakan-akan ada problem politisasi tentang segala sesuatu terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara jika kita melihat apa sih yang kurang yang dilakukan oleh pemerintah, melalui renungan pagi ini, hal yang luar biasa harus dikatakan, dan yang luar biasa harus kita buktikan, dan yang luar biasa harus kita saksikan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap saat. Jemaat yang terkasih, kasih setia Tuhan itulah yang memulihkan kita dari segala kekhawatiran apapun. Sebab kekhawatiran itulah yang memutuskan hubungan kita dengan kebaikan Tuhan, hubungan kita dengan karya Tuhan. Melalui ibadah kita saat ini, kita akan menemukan Allah yang telah mengutus anaknya untuk menyempurnakan dan memulihkan hidup kita dari kuasa dosa.
Dan melalui firman Tuhan dan doa kita pada pagi hari ini, pasti akan ada kekuatan baru. Sebab Tuhan akan memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab imanmu akan membuat doamu terjawab. Imanmu akan membuat doamu terjawab, dan imanmu akan mengerti tentang karya Tuhan dalam hidupmu. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, bukan berarti Tuhan tidak menjawab dan memberikan apa yang kita minta. Namun Tuhan akan memberikan dan mengabulkan apa yang penting dalam kehidupan kita. Demikian juga lah kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Apakah pernah manusia itu meminta supaya Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita mendapatkan keselamatan itu? Tidak pernah. Justru manusia itu akan binasa oleh karena dosa dan perbuatannya. Namun Allah memberikan anaknya. Itulah karya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Namun kepenuhan Allah yang berkenan diam di dalam Yesus Kristus, itulah pernyataan kasih-Nya, agar setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan hanya dibuktikan hal-hal duniawi, tetapi adalah hal surgawi. Jemaat yang terkasih, pada pagi ini kita mendapatkan kasih Allah yang begitu sempurna, yang memberikan kepada kita napas kehidupan dan kesehatan. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang baik untuk berkarya. Itu tandanya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita, untuk selalu memuji Dia dan bersyukur kepadanya. Jemaat yang terkasih, melakukan pekerjaan kita janganlah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Namun dengan pekerjaan kita itu, kita diingatkan bahwa kasih setia Allah yang tak berkesudahan itu selalu menyertai hidupmu, selalu ada dalam hidupmu. Berkaryalah hanya untuk Tuhan, karena di dalam karyamu melalui kuasa Tuhan. Sebab karyamu yang didasari oleh Kristus akan mendapatkan berkat yang selalu baru setiap saat. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang meminta. Kami yakini Tuhan bahwa Engkau memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sekalipun kami lalai dalam meminta. Begitu juga Tuhan dengan kasih setiamu bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami tidak meminta, tetapi Engkau mengaruniakan anak-Mu supaya kami sempurna, supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat segala aktivitas kami. Kami berdoa buat segala pekerjaan dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga, setiap keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Ada banyak Tuhan dari antara jemaat-Mu yang pada saat ini yang bergumul dalam kehidupannya. Apakah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah komunikasi dengan anak-anak. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu akan mendamaikan kami selalu dan menyertai kehidupan kami selalu. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Tolong urapi, bungkus balut mereka dengan kasih setiamu, dengan kekuatan-Mu, supaya mereka layak mendapatkan kesehatan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan hadir untuk membuka hati dan pikiran setiap warga negara kami ini, supaya kami hidup di dalam kedamaian, sukacita satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan dimanapun tinggal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat pelayanan gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan akan memberkati setiap para pelayan, pemimpin gerejamu, dan begitu jemaatmu Tuhan, untuk selalu berpartisipasi dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah gerejamu, terkhusus di HKBP Surabaya ini. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah salam kami, salam sehat dan selalu sukacita dalam melaksanakan pekerjaan kita. Tetapi jangan lupa berdoa dan bersyukur. Terimalah salam kami, salam sehat dan salam Horas.